Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, termasuk teman-teman di tanah air dan juga di segala penjuru dunia. Tentu saja saya akan menganalisisnya dari kajian ilmu politik, bukan dari sisi hukum. Nah, teman-teman, kalau dari sisi jurnalis atau ilmu tentang komunikasi, maka ada teori name news, nama membuat berita. Karena itu apapun yang terkait dengan nama-nama beken seperti presiden tentu saja akan menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Teman-teman, bukan hanya kasus dugaan ijazah palsu ini terjadi di Indonesia saja. Saat ini di salah satu negara juga sedang mengamati kasus yang sama. Itu tepatnya di Nigeria. Jadi presiden Nigeria namanya Bola Tinubu itu sejak tahun 2023 sampai sekarang ijazahnya juga dipersoalkan oleh lawan politiknya karena dia mengaku lulusan Universitas Chicago. Nah, Universitas Chicago sampai sekarang angkat tangan. Dia merasa bahwa tidak bisa mengonfirmasi apakah ini ijazahnya asli atau tidak. Nah, kemudian Bolu Tinubu ini protes dengan keputusan Universitas Chicago. Jadi keberanian Universitas Chicago ini mestinya juga memicu universitas lain di Indonesia untuk berani walaupun menghadapi presiden sekalipun. Kasus ini berlarut-larut dan sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung di Nigeria. Apakah ijazahnya asli atau palsu? Dan ini memang ditemukan pada saat ijazahnya diajukan ke Komisi Pemilihan Umum di Nigeria pada saat menjelang Pilpres. Nah, jadi ini pelajaran juga bagi kita semua. KPU itu jangan hanya melihat dari legalisasi ijazah yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi tanpa melihat bukti aslinya. Nah, teman-teman, dari sisi ilmu politik tentu saja ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk membahas kasus dugaan ijazah palsu yang terkait dengan mantan Presiden Jokowi. Pertama, teori legitimasi. Nah, dari teori legitimasi ini tentu saja membahas kekuasaan politik yang digunakan dan untuk dipertahankan. Dalam kasus Jokowi ini, mungkin dia bisa menggunakan kekuasaan atau sisa-sisa kekuasaannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan atau untuk menutupi sebuah kebenaran. Jadi kalau kita lihat apakah kepolisian masih terkait dengan relasi kuasa dengan Presiden Jokowi atau tidak. Kalau relasi kuasanya sangat kuat, maka sulit juga kita mengharapkan sebuah kebenaran dari lembaga tersebut. Yang kedua, tentu saja dari teori kekuasaan ini tentu saja yang saya kemukakan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini dengan kekuasaan dia bisa pengaruhi secara hukum, gitu ya. Kalau dari segi teori legitimasi tentu saja bila ijazah itu kemudian terbukti palsu, maka legitimasi kekuasaan Jokowi selama 10 tahun akan runtuh. Karena itu dia berusaha untuk menggunakan apa saja sehingga menggunakan teori kekuasaan itu untuk menutupi
teori legitimasi yang bisa membuat dia lemah. Kemudian dari teori konstruksi sosial, ini membahas tentang realitas sosial yang sekarang sedang berkembang, karena kasus ijazah palsu itu tentu saja tidak menguntungkan orang yang diduga memiliki ijazah palsu, karena sudah pasti bahwa konstruksi sosialnya akan mengungkapkan jika ini palsu, maka Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak jujur, tidak berintegritas jika ijazahnya terbukti palsu. Namun jika ijazahnya terbukti asli, maka itu sebaliknya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang jujur, yang berintegritas, dan dia bisa menunjukkan keaslian ijazahnya. Lalu tentu saja ada teori politik simbolik yang membahas tentang simbol-simbol politik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam kasus ijazah Jokowi ini tentu saja dia bisa menggunakan simbol integritas dan kredibilitas yang dipertanyakan. Misalnya dengan teori simbolik hanya memperlihatkan saja, tapi tidak memperlihatkan secara langsung. Misalnya wartawan diperlihatkan tapi tidak boleh mengambil gambarnya. Kamera person tidak boleh men-shoot langsung ijazahnya. Nah, dari sini teman-teman, dari teori-teori politik itu maka kita dapat memahami bagaimana kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini dapat mempengaruhi dinamika politik nasional kita. Nah, kasus ini tentu saja ada kepentingan yang berbeda dari segala kepentingan politik, baik itu pemerintah yang sedang berkuasa, parlemen, juga partai-partai politik. Jadi misalnya pihak yang mendukung Jokowi tentu saja mereka ingin membela kredibilitas Jokowi dan legitimasi Jokowi sebagai presiden, apapun akan dilakukan. Kemudian bagi pihak yang berseberangan, tentu saja mereka akan memanfaatkan kasus ini untuk mendelegitimasi serta menyerang Jokowi dan melemahkan posisinya. Jadi fair saya ungkapkan dari dua sisi. Kemudian masyarakat bagaimana? Ya tentu saja masyarakat ingin melihat bagaimana ujung dari kasus yang berlarut-larut ini. Jadi tentu saja mereka menginginkan bahwa ujung kasus ini betul-betul bisa dilakukan secara fair. Nah, menarik tentunya bagaimana posisi Presiden Prabowo dalam melihat kasus ini. Teman-teman, kalau kita lihat Presiden Prabowo kan tidak pernah meminta kasus ini untuk dihentikan dan juga tidak pernah meminta kasus ini untuk dilanjutkan. Jadi memang posisi yang aman bagi Presiden Prabowo memang seperti itu. Jadi tentu dia akan fokus pada program-program kerjanya sehingga pemerintahnya terlihat lebih memperhatikan cita yang memang dikampanyekan pada saat Pilpres. Yang kedua, tentu saja Presiden Prabowo ingin membangun citranya yang sebagai pemimpin yang fokus pada masa depan, bukan fokus pada masa lalu, karena ijazah dianggap masa lalu. Nah, tentu yang ketiga, Presiden Prabowo juga mencoba menghindari polarisasi antara yang mendukung bahwa ini ijazah palsu atau mendukung bahwa ini ijazah palsu atau asli begitu. Jadi dia tidak ingin terjebak pada
polarisasi. Namun sebagai presiden, menurut saya Prabowo tentu saja memiliki tanggung jawab untuk bisa memastikan proses hukum dan juga investigasi berjalan dengan baik dan transparan. Kan tidak pernah ada Presiden Prabowo meminta Mas Roy Suryo dan lain-lain untuk menghentikan investigasinya. Jadi bagi saya, Presiden Prabowo tentu saja akan terus memantau kasus ini dan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Nah, yang menarik teman-teman, mengapa PDIP dianggap sebagai pihak yang tidak terlalu banyak berkomentar dalam kasus ini, bahkan juga nyaris tidak bereaksi dalam kasus ini secara terbuka, karena tentu saja berbagai alasan. Kemarin yang menarik adalah Bang Vitor Suryadi sebagai kader PDIP sudah mengemukakan itu. Namun Ketua Umum PDIP Megawati juga sebenarnya mengutamakan bahwa apa sih susahnya, tinggal tunjukkan saja langsung selesai perkara. Tapi tentu saja pernyataan Bang Vitor Suryadi ini mengagetkan kita semua, atau barangkali tidak mengagetkan karena banyak juga yang menggunakan ijazah bodong ini dan mungkin versi Universitas Pasar Pramuka ini. Jadi bisa jadi ini adalah strategi politik PDIP, tidak ingin ada kekisruhan yang kemudian justru menggerogoti kekuasaan atau legitimasi PDIP sebagai pemenang pemilu 3 kali. Dan tentu saja juga ada solidaritas partai, teman-teman. Apa itu solidaritas partai? Karena begitu banyak partai politik yang mendukung Jokowi menjadi presiden sejak 2014 dan 2019, sehingga kalau mereka ribut, khawatir juga bahwa dia harus bertanggung jawab. Kan lo juga harus bertanggung jawab karena mengusung Jokowi dengan ijazah yang diduga palsu itu. Jadi ada solidaritas partai juga yang mungkin ditunjukkan oleh partai-partai sehingga tidak tampil di dalam diskusi-diskusi termasuk di parlemen, tidak dibicarakan. Nah, yang terakhir tentu saja kekhawatiran tentang dampak. PDIP mungkin khawatir jika reaksinya terlalu kuat atau terbuka justru akan memperburuk citra partainya, karena Jokowi dulu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, teman-teman, tentu perlu kita ingat juga PDIP ini kan juga sejak awal ketika membahas tentang bagaimana sesungguhnya ijazah Jokowi asli atau tidak, dalam beberapa kesempatan diskusi baik di televisi atau di podcast nyaris tidak pernah mau hadir. Jadi memang sengaja menghindar karena itu tadi. Soal ijazah Jokowi ini juga menjadi ujian nih bagi alma maternya Mas Roy Suryo. Jadi kredibilitas perguruan tinggi nomor 5 tertua di Indonesia, jika terbukti bahwa kasus ini betul-betul ijazahnya palsu, maka otomatis kredibilitas UGM juga akan hancur lebur. Nah, karena itu untuk meningkatkan kepercayaan publik, UGM juga barangkali mencoba menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data akademiknya cukup baik begitu ya. Nah, tapi ini kan harus diuji, terutama transparansinya, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap UGM. Nah, bagaimana jika ijazah Jokowi kemudian terbukti palsu? Nah, ini. Nah,
tentu saja ini akan menimbulkan kerusakan reputasi yang bersangkutan. Jadi tidak ada harganya lagi dia menjadi presiden selama 10 tahun, dan tentu saja juga reputasi UGM akan hancur berkeping-keping, Mas Rosario. Kemudian tentang sistem pengelolaan data juga gitu. Jika keaslian, jika kemudian ternyata dokumen yang dibawa oleh Jokowi palsu, maka kemudian mestinya UGM bisa mengambil tindakan yang seperti diharapkan para alumni yang sekarang sedang bergerak untuk mengatakan apa adanya dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus serupa begitu. Hari Selasa besok akan ada aksi besar di UGM. Lanjut gitu ya? Ya, lanjut. Hari Selasa ada 8 Juli di depan Bandar. Ya. Kemudian teman-teman, dalam analisis politiknya tentu saja legitimasi kepemimpinan itu sangat diperlukan sekali, baik oleh presiden maupun mantan presiden, karena peninggalannya tentu akan terus dikenang, dan legitimasi kepemimpinan Jokowi ini dengan tuduhan ijazah palsu, tentu saja kepemimpinan Jokowi dan kebijakan yang telah diambil selama menjabat akan hancur berkeping-keping, karena bisa dianggap kebijakannya itu menimbulkan problem. Nah, tentu sebuah keputusan tidak bisa lagi dianulir karena sudah terjadi. Nah, polarisasi publiknya juga membahayakan ini kasus, karena otomatis menghadap-hadapkan para anak bangsa, baik yang pro maupun kontra. Sebenarnya ini bisa diselesaikan secara cepat, tidak perlu ada polarisasi yang bisa mengadu domba atau divide et impera antar rakyat kita. Saya menghormati tentunya orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tentu saja persoalan ini juga akan berdampak luar biasa, terutama jangka panjang kasus ini. Citra politik Jokowi dan citra politik Indonesia, saya kira nggak usah khawatir juga kalau citra politik Indonesia jadi buruk kalau ternyata ijazah Jokowi itu bisa dibuktikan bahwa itu ijazah palsu. Justru kalau ini bisa dibuktikan, citra Indonesia justru akan meningkat dalam pengertian Indonesia tidak peduli apakah pemiliknya itu memiliki posisi setingkat presiden atau di bawahnya. Teman-teman, bagaimana dari sisi demokrasi? Nah, begini. Akibat dari kasus dugaan ijazah palsu ini tentu saja akan mengakibatkan kerusakan moral hingga krisis demokrasi di Indonesia. Karena mengapa krisis demokrasi? Karena tentu saja ini melibatkan lembaga-lembaga negara, baik itu perguruan tinggi di mana Jokowi diduga pernah kuliah di sana, juga terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, juga terkait dengan Bawaslu. Ini tentu saja merusak integritas lembaga-lembaga pendidikan kita dan juga lembaga-lembaga negara kita. Kedua, kepercayaan terhadap pemimpin itu udah otomatis akan ambruk begitu ya, jika seorang pemimpin tidak jujur. Ya, oke. Ketiga, tentu saja dampak jangka panjangnya terhadap demokrasi di Indonesia. Anak muda, terutama generasi anak-anak kita, akan melihat betapa
polisi dan juga politikus yang curang selalu atau membiarkan berjalannya kecurangan itu untuk motivasi kekuasaan belaka. Nah, akhirnya kita akan menciptakan kultur asal menang tanpa etika. Itu yang tidak kita harapkan. Keempat, terakhir, tentu saja praktek-praktek dugaan ijazah palsu ini akan melemahkan demokrasi, karena demokrasi membutuhkan pemilih yang rasional dan juga menilai pemimpin berdasarkan rekam jejak, termasuk rekam jejak pendidikannya. Dan jika rekam jejak itu palsu, tentu saja demokrasi akan menjadi sandiwara di Indonesia. Demikian Mas Agus. Oke, terima kasih. Yang lupa selamat meeting. Racikan Berita 1.